berkuasa yang berwatak iblis, perempuan yang berwatak setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sukron TV. Oke, pada video kali ini kita langsung reaction masih terkait Pilpres 2024. Sambil menanti putusan MK, ini kita simak ya video-video demonstrasi yang dilakukan oleh pihak yang kalah ini ya. Mereka yang mungkin mencoba mengintervensi ya MK agar MK mengabulkan permohonan mereka ya. Intinya ingin mendiskualifikasi 02. Nah, ini ada orasi-orasi yang isinya provokasi pastinya. Bahkan doa pun mereka marah-marah. Kok bisa doa marah-marah kepada Tuhan, kepada Allah? Bahkan ini ada yang berorasi, ini silakan diviralkan ya. Ini orasi ya, wanita berorasi ngatain pendukung 02 semuanya goblok dan tolol. Wow. Gimana? Anda terima apa enggak sebagai pendukung dan pemilih 02? Oke, dan kita sudah mengetahui jiwa besar seorang Prabowo yang sudah melarang pendukungnya dan pemilihnya untuk melakukan aksi ya. Kemarin ya sudah dilarang, tapi mungkin masih ada beberapa yang tetap melakukan aksi damai ya pastinya. Bahkan kemarin itu hampir bentrok kayaknya. Dan siapa ya kira-kira yang memulainya ya? Kalau biasanya pendukung Prabowo ini enakan asik joget ya. Yang pasti panas itu ya mereka yang kalah pastinya. Oke, langsung saja kita simak video-videonya. Merdeka! Merdeka! Kalau pekikan merdeka ini kayaknya nggak asing ya. Orang ini kayaknya dulu sangat membela Pak Jokowi, sekarang kayaknya sangat membenci Pak Jokowi ya. Dan dia ini sekarang bergabung dengan para kadrun-kadrun ini kayaknya ya. Yang mereka dulu sangat benci, sekarang mereka malah bergabung. Lepas kekuasaan atau ditindas kekuasaan. Kita hanya ada dua pilihan saat ini. Lepas kekuasaan atau ditindas kekuasaan. Lepas kekuasaan. Oke, kita tepakkan tangan kiri kita ke atas sebagai bentuk simbol perlawanan kepada rezim Jokowi. Bahwa hari ini 19 April rakyat Indonesia bersatu melawan rezim Jokowi. Setuju? Katanya nih kawan-kawan, ada narasi Prabowo Gibran dipilih karena bukan bansos. Betul sekali. Mereka terpilih bukan karena bansos. Pemilih mereka karena goblok dan tolol. Apa-apaan nih? Pemilih Prabowo Gibran goblok dan tolol. Wah, ini saya nggak terima ini ya. Kalau pendukung pihak lain dikatain kayak gitu ya, ini nggak ada otak orang ini. Silakan ya dikomentarin dan silakan diviralkan ya. Mereka tidak paham akan ideologi Pancasila, terutama sila kelima. Mereka tidak paham akan makna demokrasi, konstitusi, dan reformasi. Itulah. Jadi memang mereka bukan memilih karena bansos, tapi karena kegoblokan mereka. Betul. Ya Allah, boleh berkuasa maha membolak-balikkan hati manusia. Ya Allah, ya Allah, hari ini adalah pertaruhan kami sebagai bangsa Indonesia. Di tangan hakim Mahkamah Konstitusi. Mereka akan memutuskan sesuatu. Apakah berpihak kepada Engkau ya Allah, atau berpihak kepada iblis setan yang durjana ya Allah. Kami Manusia dikatain iblis setan ya. Ini doa loh. Gak ada tuntunan atau ajaran yang dicontohkan Nabi itu kayak gitu, doa seperti itu. Berikan hati para hakim yang mulia, hakim Mahkamah Konstitusi, untuk berpihak kepada kebenaran ya Allah, berpihak kepada rakyat yang sudah dizalimi, yang sudah diinjak-injak, yang sudah dihina ya Allah. Engkau maha segala-galanya ya Allah. Engkau telah buka aib-aib mereka satu persatu, kejahatan mereka satu persatu di depan mata kami sudah melihat ya Allah. Tinggal Engkau selesaikan, finishing ya Allah.
Selesaikan mereka ya Allah. Rubahlah nasib kami ya Allah. Dan kami berjanji untuk menegakkan keadilan, untuk taat kepada-Mu ya Allah, jika kami diberikan kebenaran dan penegakan keadilan ya Allah. Kemudian yang bagi makanan, tolong makanannya yang jelas, bukan orangnya datang berkumpul berkerumun. Kita di sini bukan kerumunan massa, kita di sini adalah barisan-barisan pejuang. Wits, para majikan-majikan tuh. Mau ngapain? Hah? Takbir apa nih takbirin? Takbiran udah lewat kemarin, Idul Fitri. Mau takbiran lagi? Ntar nunggu Idul Adha. Udah gak sabar aja majikan pengen makan wonta sama sapi. Ketika para majikan sedang memberikan komando kepada budak-budaknya, para hamba-hamba sajanya untuk membantu kan misinya majikan buat apa? Buat merebut kedaulatan NKRI, mau dirubah dengan ideologinya dia. Bani-bani abah, majikan lo tuh layanin. Udah cium kaki belum sama dia? Cium kaki sama dia lebih wajib hukumnya daripada cium kaki sama orang tua. Aduh, ada aja. Layanin baik-baik biar pada bisa masuk surga. Kan dia yang megang pintu surga tuh, majikan-majikan itu tuh. Kalau nggak lo perjuangin nggak bisa masuk surga lo. Bisa aja doktrinannya kacau, virus doktrin. Aduh, virus doktrin. Allahu Akbar, Masya Allah. Udah numpang di NKRI, kan? Ngaku-ngaku pakai keturunan Rasulullah. Malu lah harusnya lah. Masa Rasulullah yang terkenal cinta damai tidak memecah belah umatnya kan? Lah ini ngajarin apa? Ngajarin untuk memecah belah umat. Ngajarin apa? Ngajarin untuk memberontak kepada pemerintahan. Malu lu ngaku-ngaku turunan Rasulullah, ya Allah. Saya Arab jahiliyah tapi pinter caranya dikemas dengan apa? Dengan syariat Rasulullah. Padahal itu bertolak belakang itu dengan ajaran Rasulullah itu. Gila. Gigih banget lo perjuangannya lo. Nih, kaum gurun nih. Gila, gigih asli. Gigihnya apa? Gigih banget pengen merebut kedaulatan NKRI itu doang tuh. Gokil asli. Apaan sih? Melakukan aksi apapun di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Mana nih yang kemarin sering bilang Prabowo ambisius ingin jadi presiden? Kita bisa melihat dari perkataan beliau ketika menginstruksikan kepada 96,2 juta masyarakat pemilih Prabowo Gibran yang mana harus tidak terprovokasi, harus waspada, harus hati-hati. Karena kenapa? Karena kubu sebelah ketika demonstrasi kita tahu sendiri bagaimana memfitnah Jokowi, mencaci maki Prabowo, menghina Gibran dan lain sebagainya. Apa kata Prabowo? Jangan melakukan aksi, turun ke jalan, mau di depan MK kah, mau di depan instansi pemerintah lainnya, jangan, kata Pak Prabowo. Itulah kualitas pemimpin yang harusnya memimpin negeri ini, menyejukkan masyarakat pendukungnya untuk tidak melakukan provokasi, mencaci maki, memfitnah dan lain sebagainya. Tapi apa dengan dilakukan ataupun yang dilakukan kubu sebelah? Justru memfitnah, mencaci maki, memprovokasi. Gitu dong. Harusnya kita melihat dari perkataan seorang pemimpin yang akan memimpin negeri ini. Itulah kualitas seorang pemimpin. Jadi jangan mengatakan kita melakukan aksi damai. Mana yang melakukan aksi damai? Justru memprovokasi, justru memfitnah, mencaci maki, menghina isinya. Gitu dong. Ada yang bisa bantah gak perkataan saya ketika Prabowo berkata seperti yang ada di video ini, dan apa
dari kubu sebelah yang dikatakan kepada pendukungnya ketika menyejukkan atau enggak gitu kepada pendukungnya. Justru kita bisa lihat sendiri track record yang ada di media sosial. Oke? Ya. Coba yang setuju like dan bagikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, terkhusus untuk pendukung Prabowo Gibran. 96,2 juta masyarakat Indonesia yang telah memilih Prabowo Gibran dengan hati nurani, dan gak ada bansos. Bansos itu memang untuk masyarakat kecil ke bawah, dan itu emang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk dibagikan, bukan untuk menjadi alat pemenang Prabowo Gibran. Baru saja Presiden terpilih Prabowo Subianto menyerukan agar rencana aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para pendukungnya hari Jumat ini untuk dibatalkan. Prabowo tak mau aksi-aksi seperti itu justru kontraproduktif bagi keutuhan bangsa kita. Bukan karena kita lemah, justru karena kita kuat, kita harus bisa menahan diri. Berikan ruang yang luas bagi para hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan secara arif dan bijaksana. Sebetulnya memang sudah terlalu jauh fasilitas yang diberikan Mahkamah Konstitusi bagi pihak yang kalah. Padahal kalau digabungkan pun suara 01 dan 03 juga belum cukup untuk mengalahkan 02. Selisihnya masih sekitar 30 juta suara lagi. MK sampai memanggil 4 menteri sekaligus untuk menyelidiki adanya kecurangan atau tidak. Untung tak sekalian memanggil presiden. Terlalu jauh MK menelusuri perkara sengketa hasil Pilpres tanpa ada bukti-bukti yang terang seterang cahaya. Wajar saja para pendukung 02 mulai gelisah atas situasi yang berkembang selama ini. Semua bisa saja terjadi. Jangan-jangan memang hasil Pilpres bisa berubah di tangan hakim MK. Orang tidur, makanan orang terjaga. Makanya mereka pelan-pelan mulai membangun dan berbaris. Tapi lagi-lagi Prabowo menunjukkan sikap kenegarawanannya. Dulu pada saat kalah, pendukungnya bentrok dengan aparat di Bawaslu. Dia malah meminta agar pendukungnya pulang. Kini saat menang pun, bahkan saat pendukungnya belum berunjuk rasa pun, Prabowo sudah meminta balik kanan. Prabowo tahu betul bahwa tantangan bangsa kita ke depan bukanlah ini semua, tapi persatuan Indonesia itu sendiri. Jadi kehadiran kita bersama kawan-kawan dan simpul lain, ini kita ingin mengawal MK agar tidak terintervensi dari pihak tertentu yang coba merongrong integritas dan juga independensi mereka. Makanya kita hadir ke sini untuk mengawal para hakim MK. Menekankan bahwa 96 juta suara yang sah merupakan suara yang harus dihargai dan harus dihitung dan harus dipastikan hak konstitusionalnya sampai pada penetapan nantinya, bahwa 96 juta suara rakyat Indonesia yang sudah memilih pemimpin untuk 5 tahun ke depan harus dihargai, tidak boleh kalah akibat dirongrong oleh intervensi dan tuntutan-tuntutan yang tidak masuk akal. Penguasa yang berwatak iblis, penguasa yang berwatak setan. Ustadz Bahlul, seorang ustadz bisa membilang pemimpinnya pemimpin yang berwatak iblis, pemimpin yang berwatak setan. Kau iblisnya, kau setannya. Seorang ustadz, nabi aja, Nabi Musa tuh, Fir'aun tuh ngaku Tuhan itu. Fir'aun ngaku Tuhan. Allah masih utus Nabi Musa sama Nabi Harun alaihissalam untuk berkata lemah lembut. Mana tahu biar lembut hatinya. Ini kau, ustadz apa coba? Hormat sama pemimpin tak ada.
Membilang pemimpin sendiri iblis, setan. Padahal sebenarnya kau yang setan, kau yang iblisnya. Ajaran Islam dari mana kalian pakai? Seolah-olah kalian ini alim kali. Belajar agama Islam yang baik lah. Pemimpin itu wajib dihormati, wajib ditaati. Kalian kan ulama. Kalau seandainya ada kesalahan Pak Jokowi, kalian datang pribadi berbicara lemah lembut sama dia. Sedang Fir'aun yang ngaku Tuhan, Allah utus Nabi. Bukan kayak Bahlul kayak kau gitu diutus. Nabi diutus untuk bercakap lemah lembut. Pak Jokowi sama-sama Muslim. Belum tentu Pak Jokowi itu lebih alim daripada kau lagi. Belum tentu kau lebih alim daripada Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi yang kau bilang iblis, yang kau bilang setan itu. Presiden di Republik Indonesia ini, pemimpin seluruh rakyat Indonesia yang wajib kau taati, wajib kau patuhi. Nanti sama pendukung Anies ini. Pemimpin yang mana yang wajib ditaati? Pemimpin apapun dia wajib kau taati, kecuali dia mengajak kalian ke jalan menduakan Tuhan, baru tak kalian taati. Ini kalian dikasih kebebasan, beribadah bebas, teriak-teriak bebas, menghina bebas. Kalian bilang dia zolim, kalian bilang dia iblis, kalian bilang dia setan. Padahal kalian sendiri yang berdiri semua di situ tuh adalah iblis dan setan kumpul. Apa enggak malu? Malulah setidaknya. Kita ini aja yang tak paham kali agama, mengerti kita masalah itu. Kalian bisanya berdoa pemimpin yang iblis, pemimpin yang setan, di mana lah? Urat malu kalian nggak ada semuanya. Hanya untuk kepentingan pribadi. Menjual agama hanya untuk kepentingan pribadi. Ini yang dibilang akhir zaman sekarang. Berkedok Islam, dibungkus, dibalut. Tapi hati. Ada yang bilang saya dibayar 50.000. Hahaha, sini saya kasih tahu. Oh, dibayar berapa? 50.000. Sini 100, Pak. 50.000. Sini 100, Pak. Kondusif dan aman. Ya. Gimana ketua? Ampun ya. Masa gue dibilangin datang karena dibayar 50.000? Mobil pengusaha juga. Coba liatin dompetnya dong ketua. Mau liatin dompet nih. Biar gembel-gembel gini ada isinya. Enak aja, masa pendukung Prabowo Gibran bayar 50.000? Apaan? Biar kayak gini kita ini juga teman-teman muda, kita ini pengusaha, kita ini punya usaha. Jadi kita pilih Pak Prabowo dan Mas Gibran itu bukan karena bansos, apalagi uang 50.000. Emang ibu-ibu itu emang perlu bertobat tuh, ibu-ibu itu. Atau pendukungnya siapa itu? Saya tuh datang cuma karena ngecek doang, karena Pak Prabowo minta supaya dibatalin. Nah teman-teman itu kan ada beberapa yang juga terlanjur datang. Makanya tadi teman-teman dengerin, ayo pulang. Teman-teman langsung pulang semua ya. Indonesia ini harus dibangun atas dasar kewarasan supaya Indonesia semakin maju. Prabowo Gibran. Giliran kampanye di masjid, numpang kencing di masjid, giliran sholat Jumat di jalan, koplak enggak tuh orang. Ada yang kepanasan, katanya menang, kok mau demo? Enggak jadi, jenderal enggak ngasih, kita enggak pakai demo-demo, ya. Cukup kalian aja yang demo sampai kiamat. Kita bersama, datangkan sholawat bersama-sama.